Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mau tanya bang, katanya di NU itu di dalam bidang tasawuf Mas itu mengikuti dan pemirsa semuanya, Junaid al-Baghdadi itu lahir dengan nama Junaid bin Muhammad Az-Zujjaj. Ia anak laki-laki Muhammad, seorang penjual kaca yang berasal dari Nahwan. Junaid lahir dan tumbuh besar di Irak. Ia kemudian dikenal sebagai ahli fikih, Mas. Dan berfatwa berdasarkan madhab fikih Abu Saur, salah seorang sahabat Imam Syafi'i. Junaid kemudian mendalami tasawuf dan berguru kepada As-Sari As-Sakti, pamannya sendiri, Al-Haris Al-Muhasibi dan Muhammad bin Ali Al-Qusab. Karena ketekunannya, ia menjadi salah satu imam besar dan terkemuka dalam bidang tasawuf. kenapa sih bang? Warga Junaid al-Baghdadi NU itu percaya di kalangan bahwa Junaid itu memiliki karomah yang luar biasa. tasawuf. Ucapannya juga banyak diterima di banyak kalangan. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bukunya kitab Nihayatuz Zain menyebutkan bahwa Imam Junaid al-Baghdadi adalah panutan umat dari sisi tasawuf. Menurutnya, Imam Junaid itu layak menjadi pembimbing umat karena kapasitas ilmu dan amalannya. Oh itu, iya. Karena Imam Junaid al-Baghdadi dianggap bisa mempertemukan antara fikih dengan tasawuf, Mas. Di saat keduanya tidak pernah mengalami titik temu. Sikap proporsional itu sejalan dengan pandangan NU mengenai tawasud, tawazun, kemudian tasamuh dan iktidal. Tawasud itu moderat, tawazun itu seimbang, tasamuh itu toleran, dan iktidal itu adil. Imam besar ini wafat pada tahun 297 Hijriah. Makamnya di Baghdad, dia ziarahi oleh banyak orang. Al-Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid Ibnu Qasim Al-Qawani Al-Khazzaz An-Nahwan Al-Baghdadi Asy-Syafi'i. Itu nama lengkap dari Junaid al-Baghdadi. Salah satu murid al-Junaid yang bernama Mansur al-Hallaj pada suatu saat mengalami dilema yang sangat berat untuk diputuskan. Hal ini terjadi ketika ia menerima gugatan pengaduan tentang kesalahan dan penyimpangan al-Hallaj dalam pemikirannya. Pada satu sisi, ia sangat memahami pemikiran dan gejolak spiritual yang dirasakan oleh Al-Hallaj. Namun ketika Al-Hallaj banyak mengumbar pernyataan spiritual atau syatohat yang membuat umat Islam yang awam menjadi bingung. Berdasarkan keputusan sidang pengadilan, ia terpaksa dalam kedudukannya sebagai kepala Qadhi Baghdad menandatangani surat kuasa untuk menghukum mati Al-Hallaj. Pada surat itu ia menulis, berdasarkan syariat ia bersalah. Menurut hakikat Allah yang Maha mengetahui. Al-Junaid dikenal sebagai tokoh sufi yang sangat menekankan pentingnya keselarasan antara praktik dan doktrin tasawuf dengan kaidah-kaidah syariat. Salah satu ungkapan Al-Junaid tentang ilmu tasawuf yang dikutip oleh Al-Qurani dalam Itofud Dahi adalah ucapannya, pengetahuan kami ini terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan ini mengindikasikan bahwa ajaran tasawuf menurut Al-Junaid haruslah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Syekh Suyuti dan Syekh Ahmad bin Muhammad
Al-Watori juga menegaskan perihal keharusan umat Islam yang ingin menempuh laku tasawuf untuk mengikuti jejak Al-Junaid. Alasannya sederhana, karena pola pikir Al-Junaid pada dimensi tasawuf dibangun di atas pondasi Al-Quran, As-Sunnah, terpelihara dari ideologi yang tercela. Barangkali dari argumentasi ulama yang termaktub itu Al-Junaid itu merupakan tokoh besar dalam hierarki ilmu tasawuf selain nama besar Al-Ghazali. Hal ini tidak bisa lepas dari peran seorang guru yang telah membentuk kepribadiannya dalam memandang serta menghayati tasawuf. Adalah Sari As-Sakoti, ada Sariyu Al-Mughallas As-Sakoti. Kemudian mempunyai yang dijuluki dengan Abul Hasan, seorang tokoh sufi besar yang juga merupakan paman dari jalur ibu sekaligus guru Junaid Al-Baghdadi. Apa yang dilakukan oleh As-Sakoti, gurunya, pada saat membimbing Junaid? Langkah pertama yang dilakukan oleh As-Sakoti dalam memberikan bimbingan kepada Junaid Al-Baghdadi adalah dengan memperkuat ilmu fikih dan ilmu hadis. Setelah itu, ia memperdalam ilmu tasawuf sebagai wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan tazkiyatun nafsi atau penyucian diri. Ikhwal mengenai ketertarikannya kepada ilmu fikih sebelum terjun ke dunia tasawuf diakui oleh Al-Baghdadi dalam kitabnya At-Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubro karya Tajuddin As-Subki. As-Subki yang merekam pernyataan Junaid Al-Baghdadi sebagai berikut. Aku telah mempelajari fikih menurut aliran dan golongan yang mempunyai otoritas dalam bidang hadis seperti Abu Ubaid dan Abu Thawr. Setelah itu aku mendampingi Al-Haris Al-Muhasibi dan Siri Ibnu Mughallas As-Sakoti. Itulah yang menjadi sebab kesuksesanku dalam menghayati ilmu tasawuf. Dari paparan ini kita memahami bahwa Junaid Al-Baghdadi di samping seorang tokoh sufi besar juga adalah seorang ahli fikih yang handal. Selain itu, ia juga seorang ahli hadis yang sangat mumpuni. Inilah yang kemudian diungkap oleh Abu Thalib Al-Makki dalam Kutubul Qulub. Di dalam kitab ini diulas bagaimana As-Sakoti berdoa kepada Allah agar menjadikan Junaid Al-Baghdadi sebagai seorang pakar dalam bidang hadis terlebih dahulu sebelum menjadi seorang sufi. Dan ia juga berdoa kepada Allah agar jangan menjadikan Junaid Al-Baghdadi sufi sebelum menjadi pakar hadis. Rupanya doa Sari Al-Sakoti di atas dijabarkan lagi oleh Al-Makki dengan redaksi sebagai berikut. Sesungguhnya apabila engkau memulai langkahmu dengan mempelajari ilmu hadis dan asar serta memahami ilmu usul dan sunnah, setelah itu baru engkau mengamalkan zuhud dan melakukan ta'abudiyah, maka engkau kelak akan menjadi tokoh terkemuka dalam ilmu golongan sufi. Engkau pun kelak akan menjadi seorang sufi yang arif. Sebaliknya, apabila engkau memulainya terlebih dahulu dengan ta'abudiyah serta sibuk dengan urusan tersebut sehingga engkau mengabaikan ilmu dan sunnah, maka suatu saat nanti engkau akan muncul menjadi orang yang menyimpang karena kebodohanmu dalam ilmu usul dan sunnah. Dengan demikian, yang terbaik bagimu saat itu adalah ketika kembali kepada ilmu zahir dan mempelajari hadis karena ia merupakan pokok amal dan ilmu. Dari surat-suratnya atau risalah-risalah singkatnya dan keterangan dari para sufi serta penulis biografi sufi sesudahnya dapat dipandang bahwa jalan hidup Imam Junaid Al-Baghdadi merupakan perjuangan yang permanen untuk kembali ke sumber
segala sesuatu, yakni Tuhan atau Allah. Bagi Al-Junaid Al-Baghdadi, cinta spiritual atau mahabbah berarti adalah sifat-sifat yang dicintai menggantikan sifat-sifat pencinta. Imam Junaid memusatkan semua yang ada dalam pikirannya, semua kecenderungannya, kekagumannya, dan semua harapan dan ketakutannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah dengan paham-paham ketasawufannya, ia sering dipandang sebagai seorang syekh sufi yang karismatik di kota Baghdad. Bahkan tarekat sufi yang silsilahnya, banyak tarekat sufi yang silsilahnya melalui Imam Junaid. Sebagai seorang tokoh sufi yang sangat konsen dengan dunia tasawuf, bahkan bagi beliau tidak ada ilmu di dunia ini yang lebih tinggi dari tasawuf. Otomatis setelah melampaui, yaitu dengan ilmu-ilmu yang lain. Dalam hal keteguhan pada tasawuf inilah beliau mengatakan, apabila saya mengetahui ilmu yang lebih besar dari tasawuf, tentunya saya pergi mencarinya, sekalipun harus dengan cara merangkak. Setiap malam beliau berada di masjid besar Baghdad untuk menyampaikan kuliah. Ramai penduduk Baghdad datang ke masjid untuk mendengar kuliahnya sehingga penuh sesak. Imam Junaid hidup dalam keadaan zuhud. Beliau ridho dan bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang dikaruniakan kepadanya. Beliau tidak pernah berangan-angan untuk mencari kekayaan duniawi dari sumber pekerjaannya sebagai peniaga. Beliau akan membahagiakan sebagian dari keuntungan kepada golongan fakir miskin dan para peminta, serta orang-orang tua yang lemah. Dalam bertasawuf, Imam Junaid itu berpegang kuat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau selalu merujuk Al-Quran dan As-Sunnah dalam setiap pengajiannya. Pernah beliau berkata, setiap jalan tertutup kecuali bagi mereka yang senantiasa mengikuti perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak hafal Quran, tidak menulis hadis, tidak boleh dijadikan rujukan dalam bidang tasawuf. Imam Junaid mempunyai kelebihan dan karomah. Di antaranya, ia berpengaruh kuat setiap kali menyampaikan kuliahnya. Kehadiran murid-muridnya di masjid bukan saja terdiri dari orang biasa, malah semua golongan meminatinya. Masjid-masjid sering dipenuhi oleh ahli filsafat, ahli kalam, ahli fikih, ahli politik, dan sebagainya. Namun begitu, beliau tidak pernah angkuh dan bangga diri dengan kelebihannya tersebut. Pernah suatu hari ia menerima ujian imam dari beberapa musuhnya karena pengaruhnya yang begitu luas. Mereka membuat fitnah untuk menjatuhkan Imam Junaid Al-Baghdadi. Musuh-musuhnya bekerja untuk menghasut khalifah di masa itu agar membenci Imam Junaid. Namun ternyata usaha mereka untuk menjatuhkan kemasyhuran Imam Junaid tidak berhasil. Musuh-musuhnya berusaha berbuat sesuatu yang memalukan. Pada suatu hari misalnya, mereka menyuruh wanita cantik untuk memikat Imam Junaid. Wanita itu pun mendekati Imam Junaid yang sedang tekun beribadah. Ia mengajak Imam Junaid untuk berbuat perbuatan yang terkutuk. Namun wanita cantik itu hanya dikecewakan oleh Imam Junaid. Sedikit pun ia tidak mengangkat kepalanya. Imam Junaid meminta pertolongan dari Allah agar terhindar dari godaan wanita itu. Beliau tidak suka ibadahnya diganggu oleh siapapun. Beliau melepaskan satu hembusan nafasnya ke wajah wanita itu sambil membaca kalimat La ilaha illallah. Dengan takdir Tuhan, wanita cantik itu rebah ke bumi dan mati. Khalifah yang mendapati kematian wanita itu memarahi Imam Junaid karena menganggapnya sebagai perbuatan
tercela. Khalifah lalu memanggil Imam Junaid untuk memberikan penjelasan atas perbuatannya itu. Mengapa engkau telah membunuh wanita ini? Tanya Khalifah. Saya bukan pembunuhnya. Bagaimana pula dengan keadaan Tuan yang diamanahkan sebagai pemimpin untuk melindungi kami, tapi Tuan berusaha untuk meruntuhkan amalan yang telah kami lakukan selama 40 tahun, jawab Imam Junaid. Ini salah satu cerita tentang fitnah yang ditimpakan kepada Imam Junaid. Pernah pada suatu hari Imam Junaid duduk-duduk di masjid As-Sunisiyah bersama penduduk Baghdad lainnya. Ia menunggu beberapa jenazah yang hendak mereka sholati. Di depan mata Pak Imam Junaid, seseorang yang tampaknya ahli ibadah terlihat sedang meminta-minta. Andai saja orang ini mau bekerja hingga terhindar dari perbuatan meminta-minta, tentu lebih bagus, kata Imam Junaid dalam hati. Kondisi aneh terasa ketika Imam Junaid pulang dari masjid itu. Ia punya rutinitas sholat dan munajat sampai menangis setiap malam. Tapi kali ini ia benar-benar sangat terberat melaksanakan semua wiridnya. Ulama yang juga biasa disapa Abu Qasim ini hanya bisa begadang sambil duduk hingga rasa kantuk menaklukkannya. Dalam gelisah, Imam Junaid pun terlelap. Tiba-tiba saja orang fakir yang ia jumpai di masjid tadi hadir dalam mimpinya. Anehnya, pengemis itu digotong penduduk Baghdad lalu menaruhnya di atas meja makan yang panjang. Orang-orang berkata kepada Imam Junaid, makanlah daging orang fakir ini, sungguh kau telah mengumpatnya. Imam Junaid terperangah, ia merasa tidak pernah mengumpat pengemis itu, sampai akhirnya ia sadar bahwa ia pernah mengunjingnya dalam hati soal etos kerja. Dalam mimpi itu Imam Junaid didesak untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Sejak saat itu Imam Junaid berusaha keras untuk mencari si fakir ke semua penjuru. Berulang kali ia gagal menjumpainya, hingga suatu ketika Imam Junaid melihatnya sedang memunguti dedaunan di atas sungai untuk dimakan. Dedaunan itu adalah sisa sayuran yang jatuh saat dicuci. Imam Junaid segera menyapanya dan tanpa disangka keluar lagi ungkapan balasan. Apakah kau akan mengulanginya lagi, wahai Abul Qasim? Tidak, semoga Allah mengampuni diriku dan dirimu. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Junaid sendiri sebagaimana terekam dalam Raudatul Royahin karya Abdul As'ad Asy-Syafi'i. Imam Junaid beruntung, peringatan untuk kesalahan kecilnya datang lewat mimpi sehingga bisa berbenah diri. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang gemar mengumpat, mencela orang lain, bukan saja dalam hati, tapi terang-terangan lewat lisan atau tulisan? Akhirnya kekasih Allah itu telah menyahut panggilan ilahi pada tahun 297 Hijriah. Imam Junaid al-Baghdadi telah wafat di sisi Asy-Syibli, seorang muridnya. Ketika sahabatnya hendak mengajar kalimat tauhid, tiba-tiba Imam Junaid membuka mata dan berkata, demi Allah, aku tidak pernah melupakan kalimat itu sejak lidahku pandai berkata-kata. Inilah salah satu karomah dan laduni dari Imam Junaid al-Baghdadi, salah seorang tokoh yang menjadi panutan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang tasawuf selain Imam Al-Ghazali. Demikian dulu, untuk periode berikutnya kita akan membahas tentang ketokohan Imam Al-Ghazali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.